Misalnya aku ngasih hak seseorang untuk bisa membaca, maka dia hanya bisa membaca. Dia nggak bisa menghapus, kecuali menghapus jejakmu. Hai teman-teman, selamat datang di Kenal Digital. Dan hari ini aku berharap teman-teman semuanya dalam kondisi yang aman, dalam kondisi yang sehat, dan dalam kondisi yang bahagia. Ups, kenapa aku nyebutin kata aman ya? Ya, tapi ini nyambung sama topik hari ini. Aku mau bahas satu topik namanya Cyber Security 101. 101, I'm feeling so... Oh, enggak. Salah server. Teman-teman siapa yang nyambung dengan jokes tadi? Tos. Oke, jadi intinya aku memfollow up satu komentar yang aku terima terkait dengan kenapa kamu nggak mulai aja dari yang basic dulu, misalnya basic cyber security. Dan aku pikir oke, mungkin aku akan coba bahas cyber security meskipun ini udah crowded ya, pembahasan terkait hal ini tuh kayaknya bisa ditemukan di mana-mana. Cuman siapa tahu teman-teman merasa cara menjelaskan aku yang agak aneh-aneh ini justru yang paling relatable dan bisa dipahami, siapa tahu. Oke, langsung aja aku akan membreakdown pembahasan aku jadi 5W 1H. Jadi kayak teori jurnalistik gitu, kita bedah unsur 5W dan 1H-nya, dan kita akan mulai dari what? Apa itu cyber security? Jadi cyber security sendiri sesuai namanya yaitu cyber dan security. Gak bermanfaat ya kontennya. Enggak. Jadi cyber security ini sesuai namanya ya, keamanan siber. Intinya adalah disiplin ilmu yang membahas tentang praktik-praktik bagaimana kita bisa mengamankan atau menjaga, melindungi device kita, informasi kita, perangkat kita yang sifatnya adalah digital. Jadi kalau buat ilustrasi teman-teman, kalau yang namanya menjaga atau melindungi, teman-teman misalnya punya rumah, punya aset gitu ya. Nah, gimana sih teman-teman melindungi rumah tersebut? Dipagerin, dikunci, dipasang CCTV, punya suami yang bisa menjaga rumah. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di dunia cyber security sendiri ya artinya gimana sih kita punya informasi yang sekarang bisa diakses melalui platform digital, itu bisa terlindungi, hanya bisa dilihat, hanya bisa dibuka, hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memang kita kasih wewenang atau kita kasih otorisasi untuk melakukan sesuatu, dan itu sesuai dengan otorisasi tersebut. Misalnya aku ngasih hak seseorang untuk bisa membaca, maka dia hanya bisa membaca, dia nggak bisa menghapus, kecuali menghapus jejakmu. Oh my god, I should go back to the track. Kenapa aku melantur kemana-mana? Oke, jadi intinya teman-teman, what-nya adalah gimana kita melindungi aset digital kita, device kita, informasi kita dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Sebenarnya sejarah dari cyber security ini dimulai di saat mulai ditemukannya internet. Jadi internet sendiri dimulai di tahun 1960-an dan saat itu digunakan di lingkungan yang terbatas atau hanya untuk keperluan-keperluan yang seperti riset dan sebagainya. Tapi akhirnya merambat, akhirnya internet mulai bisa diakses secara umum. Kalau aku nggak salah di tahun 1996 itu internet bisa dipakai secara umum, dan akhirnya di situ juga orang mulai berpikir, oke, ini kayak ada ladang, ada tanah secara virtual, secara digital. Para orang-orang yang ingin memanfaatkan hal-hal yang tidak semestinya, mereka mencoba untuk masuk ke dalam area tersebut atau masuk ke dalam tanah tersebut. Dan sebenarnya serangan terhadap cyber ini bisa macam-macam motivasinya teman-teman. Sama juga kayak motivasi kita mau masuk ke rumah orang, karena kita cuma pengen tahu aja, kepo gitu ya, karena kita pengen studi banding rumahnya kayak apa sih. Enggak. Ya, tapi intinya motivasinya macam-macam. Begitu juga serangan yang terjadi di dunia cyber itu sebenarnya motivasinya juga macam-macam. Ada yang cuma iseng, ada yang ingin pengen memanfaatkan sesuatu, ada yang ingin mencuri data, ada yang ingin ngepoin kita tapi informasinya itu tertutup, jadi akhirnya dia harus ngehack. Jauh ya bun. Oke, kita lanjut. Sebelum aku melantur kemana-mana, intinya adalah gimana kita menjaga informasi kita, perangkat device kita yang sifatnya digital dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Dan konsep yang super penting terkait dengan cyber security ini adalah CIA, yaitu C-nya confidentiality, I-nya integrity, dan A-nya availability. Dan pengelolaan keamanan siber ini selalu memperhatikan ketiga hal tersebut ya teman-teman. Jadi bagaimana data atau informasi kita atau aset digital kita sifatnya itu bisa rahasia, hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memang mendapatkan wewenang,
menang. Dan yang kedua adalah integrity, jadi datanya itu akurat, datanya tidak diubah oleh pihak yang tidak semestinya, datanya lengkap. Dan yang terakhir adalah aspek availability. Jadi konsep availability juga penting banget, konsep ketersediaan. Makanya kita harus cari tuh keseimbangan. Gimana data ini tetap aman, gimana data ini tetap akurat, lengkap, tapi di satu sisi data itu bisa tersedia saat dibutuhkan. Oke, yang kedua kita akan bahas kenapa sih cyber security itu penting. Jadi teman-teman, cyber security ini ternyata isu yang sangat besar, yang sampai ketika aku baca beberapa statistiknya aku cuma bisa ada meme-nya nggak sih? Nanti aku insert ya kalau ada meme-nya. Kalau nggak ada ya udah anggap aja aku meme-nya. Salah satu statistik yang menurut aku cukup signifikan adalah ternyata biaya yang harus ditanggung dari kebocoran data secara global tuh cukup besar teman-teman, yaitu 66 miliar rupiah atau sekitar 3,45 juta dolar Amerika. Itu angka yang besar banget, dan kenyataan bahwa kejadian kebocoran data, kejadian pencurian data itu terjadi sangat sering dan juga kerugiannya sangat besar secara global, itu membuat saya berpikir ya emang harusnya kita sepeduli itu sih sama cyber security gitu. Baik itu di level personal maupun level organisasi, cyber security itu nggak penting teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara dekat, biar ini lebih relatable, kalau itu mungkin kayak ngawang-ngawang gitu, itu mungkin kejadian-kejadian buat organisasi kali. Kalau buat personal sih aku nggak apa-apa, dataku aman-aman aja kok. Misalnya pencurian data terus dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang tidak semestinya, penipuan dan sebagainya, itu kan merugikan kita teman-teman. Itulah kenapa data-data yang kita miliki seharusnya dijaga dengan seksama, dengan serius, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan penggunaan data kita, informasi kita. Jadi apapun perwujudan kita di ruang digital itu seharusnya bisa kita lindungi, seperti password kita, data-data kita, informasi kita. Dalam hal ini, data-data yang sensitif atau informasi yang sensitif itu harusnya tidak jatuh ke pihak yang tidak berwenang, supaya nggak dimanfaatkan untuk hal yang tidak semestinya. Dan bayangin juga kalau misalnya ini sudah sampai dampak finansial, misalnya tadi ya teman-teman, kita tertipu atau data kita digunakan untuk menipu, atau pencurian informasi keuangan kita dimanfaatkan, misalnya data informasi ATM kita terus dimanfaatkan, rekening kita dikuras dan sebagainya. Jadi intinya cyber security ini isu yang dekat sama kita kok, bukan isu yang jauh yang cuma dimiliki oleh organisasi-organisasi besar. Dan kalau untuk organisasi, impact dari cyber security ini jauh lebih besar karena ada risiko-risiko seperti risiko reputasi. Oke, yang selanjutnya adalah jadi siapa sih aktor-aktor yang ada di dalam cyber security? Oke, kalau kita ngomongin aktor yang paling kebayang terkait cyber security itu hacker ya. Jadi orang-orang yang memanfaatkan celah keamanan informasi atau celah keamanan cyber untuk dieksploit, untuk dimanfaatkan untuk ya baik itu tujuan yang kurang baik maupun tujuan ya cuman iseng-iseng aja dan sebagainya, atau pengen tujuan baik juga ada ya sebenarnya. White hacker, ya nggak sih? Aku takut salah, white hacker. Jadi mereka tujuannya baik ya, untuk mempelajari keamanan informasi dari sebuah organisasi atau seorang individu, dan akhirnya nanti kita sampaikan informasinya ke dia untuk dibenerin. Nah, jadi intinya salah satu tokoh yang ada di dalam cyber security adalah hacker. Terus ada juga orang-orang keamanan informasi, orang-orang yang menjaga organisasi untuk tetap aman dari serangan-serangan. Itu biasanya kita punya istilah namanya blue team. Itu orang-orang yang intinya dia akan menjaga keamanan informasinya organisasi. Tapi juga yang gak kalah penting menurut aku, yang perlu ditekankan justru adalah everyone. Setiap orang itu punya data digital. Di era ini kayaknya hampir gak ada lah ya orang yang gak punya data digital, gak punya informasi yang sensitif yang diletakkan di internet. Jadi saat itulah ketika kita sudah meletakkan data kita atau kita sudah ada informasi kita di ruang maya, sangat penting bagi kita untuk peduli juga dengan keamanan cybernya. Jadi intinya, who is doing cyber security? I think it's everyone. Semua orang harus punya awareness. Semua orang sebaiknya ya punya kesadaran tentang pentingnya cyber security, dan juga nggak cuma punya kesadaran tapi juga melakukan kegiatan untuk mengamankan informasinya atau mengamankan ruang cybernya. Oke, selanjutnya adalah when. Nah, kalau untuk when ini aku mau jawab agak dramatis ya. Intinya adalah always, selalu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, karena kita nggak tahu ya kapan celah yang ada itu akan dimanfaatkan. Jadi serangan bisa terjadi kapanpun, jadi tentu kita akan selalu mengamankan keamanan informasi kita. Dalam arti ya nggak berarti 24 jam aku harus
melakukan sesuatu, enggak. Tapi dalam arti kita harus waspada 24 jam. Jika terjadi sesuatu, kita harus bisa segera merespon. Misalnya tiba-tiba kok ada kejadian aneh di ATM kita, misalnya, oh ini sudah saatnya mungkin saya memblokir dulu akun saya untuk dilakukan investigasi terlebih lanjut, apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi jawaban singkatnya adalah always protect your digital space, always protect your informations. Jadi intinya baik di level individu maupun di level organisasi, selalu jaga keamanan informasi kapanpun, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan juga ini terkait dengan perkembangan teknologi sih teman-teman, karena penyerang juga makin lama makin canggih. Jadi tentu penting banget untuk kita memang selalu waspada, terutama ini konteksnya sih sebenarnya kalau organisasi ya, karena ini biasanya skala yang dilindungi kan lebih mahal gitu. Tapi nggak berarti di level individu jadi nggak penting ya. Di level individu juga kita punya data-data yang penting, rahasia, dan sensitif. So jawaban dari Wayne adalah always. Ini ambisius banget ya jawabannya, tapi ya yes, always. Oke, sekarang where? Di mana kejadian cyber security ini berlangsung, atau di mana sih serangan cyber security ini berlangsung? Dimanapun sepanjang itu ruang digital ya. Maksud saya adalah bisa dari HP kita, laptop kita, device kita yang terhubung dengan internet. Dimanapun ruang digital dimana kita berada, disitulah kita harus memperhatikan cyber security. Cyber security ini nggak ada batasnya ya teman-teman. Sepanjang itu dunia maya itu bisa dijelajahi oleh pihak-pihak yang nggak berwenang. So ya, jawabannya adalah everywhere. 5 minutes later. Jadi mau teman-teman ada di rumah, mau teman-teman ada di kantor, mau teman-teman ada dimanapun, kejadian cyber security ini selalu bisa berlangsung. So it's better to be safe and be prepared. So ya, selalu amankan informasi kita, selalu amankan device kita. Oke, sekarang kita akan menuju ke how. Jadi gimana kita mengamankan informasi kita? Itu bisa macam-macam bentuknya, tentu saja disesuaikan dengan apa yang dilindungi. Jadi misalnya teman-teman punya social media accounts, hal apa yang perlu dilindungi? Oke, ada datanya kan di sana. Nah, gimana kita melindunginya? Salah satunya adalah dengan password. Dan passwordnya jangan di-share. Passwordnya harus susah ditebak gitu ya. Jangan nyebutin nama gebetan sebagai password, itu nanti gampang ditebak oleh orang yang tahu gebetan kita siapa. Jadi intinya adalah tergantung teman-teman lagi sedang melindungi apa. Kalau misalnya jaringan ada firewall, kalau misalnya laptop ada antivirus, kalau misalnya informasi bisa dienkripsi. Jadi macam-macam bentuknya tergantung apa yang sedang dilindungi teman-teman. So lihat aja informasi teman-teman ada di mana dan apa yang perlu dilindungi, lalu gimana cara melindunginya, itu bisa di custom sesuai kebutuhan dan sesuai selera resiko teman-teman. Sebanyak apa teman-teman harus melindungi informasinya dan seaman apa informasinya harus dijaga. So itu adalah 5W1H terkait dengan cyber security, dan aku akan ketemu lagi sama teman-teman di episode selanjutnya. Bye teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye bye, annyeong. Meanwhile, Suara aku hilang.